Oke, saya ulangi ya. Saya sudah mulai rekam. Ini Bu Purnami sudah lama tidak ketemu dengan Pak Hadi Wasino, berarti saling kenal ya? Oh, Pak Hadi. Ya. Oh iya Pak. Selamat sore Pak. Maaf nih Pak Boni jadi menyela. Iya, Makasih iya, Pak iya. Hadi, semoga sehat. Jadi si A mengatakan bahwa misalnya ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kinerja. Itu si A mengatakan demikian. Si B juga mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kinerja. Tetapi si C mengatakan bahwa ada pengaruh yang tidak signifikan antara motivasi dengan kinerja. Itulah yang menimbulkan gap. Itulah yang membuat gap. Caranya itu bagaimana? Perlu masuk sebuah variabel lain. Ada variabel lain. Itulah yang disebut misalnya kepuasan kerja. Jadi masukkan saja di antara motivasi dan kinerja itu dimasukkan variabel kepuasan kerja. Apakah dengan kepuasan kerja itu bisa meningkatkan kinerja? Makanya nanti judulnya itu pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap pengaruh motivasi terhadap kepuasan dan kinerja. Itu contohnya salah satu. Jadi ada dua hal yang bertentangan, ya. Ada dua hal. Nanti saya coba tunjukkan di bidang marketing yang sedang saya buat sekarang ini, lagi ditambahkan oleh Pak Silitonga karena beliau juga ikut. Itu dulu yang mau saya tunjukin. Nanti kalau untuk review gampang, kita coba praktek langsung nanti kalau untuk review jurnal. Kemudian sebagai contoh di sini saya pertunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Sebentar ya, saya lagi cari filenya dulu. Nggak apa-apa, saya coba dari sana dulu berangkat, baru nanti kita ke review. Bagaimana supaya mendapatkan gap itu berdasarkan review, itu nanti kita bikin. Saya coba share dulu. Kebaca ya? Kebaca ya? Kebaca Pak. Jelas, jelas Pak. Jadi di sini ada sebuah jurnal, ya, Customer Approach to Increase Customer Satisfaction and Loyalty at Fast Casual Dining Restaurant. The Role of Trust. Artinya itu mungkin Bu Dewi yang lebih tahu lah. Pendekatan nilai pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pada restoran formal. Restoran formal yang restoran kasual yang menyediakan pelayanan cepat. Ini peran kepercayaan. Jadi di sini ini kebetulan dari skripsi ini awal mulanya datanya, tapi kita tingkatkan kualitasnya. Kami ada 4 nanti penulisnya ini, 5 orang sama Pak Silitonga. Ini saya coba buat di sini. Coba Anda lihat. Saya mau tunjukkan seperti apa sih gap itu. Inilah gap. Ini. Kepuasan merupakan salah satu determinan utama loyalitas pelanggan. Studi tentang pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan cenderung positif dan signifikan. Coba positif dan signifikan. Namun ada juga studi yang menunjukkan kepuasan dan loyalitas tidak berpengaruh signifikan. Itu dibuktikan pada sebuah studi di rumah sakit di Bekasi, Indonesia. Ada lagi studi lain yang berbeda menunjukkan hubungan kepuasan dengan loyalitas non-linear. Kalau tadi kan linear, sekarang non-linear.
studi lain yang lebih rinci dengan membagi loyalitas atas niat perilaku membeli kembali. Studi lain yang lebih rinci dengan membagi loyalitas atas niat dan perilaku membeli kembali menunjukkan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali, ya. Ya, kemudian namun tidak signifikan terhadap perilaku membeli kembali. Jadi kalau loyalitas itu kita bagi dua, pertama dengan niat dan kedua perilaku membeli kembali, dia signifikan terhadap niat membeli, namun tidak signifikan terhadap perilaku membeli. Itu contohnya. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Ya, inilah contohnya yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan itu. Jadi ada gap. Masing-masing sekarang mulai mencari-cari lah. Dari situ nanti baru kita cari-cari nanti seperti apa. Kita review dulu jurnal. Kita review. Pertanyaannya, bagaimana cara mereview, kan gitu kan? Betul enggak? Itu yang perlu kita utamakan. Jadi cara mereview. Tapi cara mereview tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak tahu cara mencari jurnal. Ya kan? Itu video yang saya berikan sudah pernah nggak dipraktekkan? Belum pernah ya? Belum ya. Kenapa Wira? Nah, kalau saya sudah pernah Pak, karena sebelumnya di mata kuliah lain pernah dapat tugas suruh cari jurnal, terus saya coba dari seperti yang Pak Boni waktu S1 kan bilang coba pakai apa? Sihab ya, apa? Ya, Sihab. Ya, jadi saya dari situ akhirnya bisa kebuka jurnalnya. Oke. Sekarang kita coba dulu ya. Saya kasih dulu sebuah contoh jurnal lah yang apa yang bisa yang kita lihat contoh review jurnal lah ya. Saya coba buka dulu. Nanti kita diskusi apa kalau ada yang nggak jelas ditanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Saya coba dulu buka sebuah hasil kritikan review. Ini sebentar ya. Saya coba buka dulu jurnalnya lah. Sabar ya. Oke, ini sebuah jurnal judulnya Cost Flexibility and Firm Size. Berarti fleksibilitas biaya dan ukuran perusahaan. Aplikasi sebuah aplikasi pada pabrik di Spanyol. Pengarangnya Nuria Vilalba secara online dipublish tanggal 11 Desember 2006. Nah, ini. Yang pertama kita lihat dulu di sini jurnalnya ini punya abstrak ya. Punya abstrak. Nah, saya akan coba tunjukkan sebuah hasil dari critical review-nya. Oke, inilah dia critical review-nya. Cost flexibility and firm size and application to Spanish manufacturing. Nah, ini dia. Ini udah lama. Jadi semua harus lengkap. Judulnya apa? Penulisnya siapa? Bahkan email penulisnya juga bila perlu harus ada. Sumber jurnalnya itu International Journal of Economic and Business, volume 13, nomor 3, November 2006. Halamannya juga harus jelas. Kemudian doi-nya. Ini penting sekali doi-nya ini, supaya ini alat untuk mencarinya. Homepage-nya juga harus tahu kita di mana. Jumlah halaman, reviewernya juga harus ada, NIM-nya juga harus ada. Oke ya? Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Cukup Pak. Jelas Pak. Ngerti, udah jelas. Itu dulu yang pertama.
Jadi ringkasan jurnal ini, review jurnal itu ada dua. Pertama ringkasan, ya ringkasan. Nah, ringkasan itu berisi apanya lah ya, ringkasannya. Kedua adalah kritikalnya. Harusnya di sini ada kritikal. Ini daftar pustaka juga kita bikin. Nah, baru critical review jurnal. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ada namanya ringkasan, ada kritikal. Kalau nanti tidak ada kritikal, itu bukan namanya critical review, tapi ringkasan. Itu berbeda. Itu berbeda sama sekali antar keduanya. Saya kembali naik. Nah, jadi ini kan kita sesuaikan dengan logonya Stenla. Nah, coba kita lihat abstraknya. Abstraknya kita ringkas. Nah, abstraknya kita ringkas. Apa abstraknya? Kita ringkas. Itu dulu isinya. Apa isi abstraknya secara ringkas? Ini meneliti hubungan fleksibilitas dan ukuran perusahaan industri manufaktur Spanyol. Hubungan ini diperiksa menggunakan encuesta industrial atau survei tahunan yang memberikan informasi manufaktur 6 kategori periode 80 sampai 92. Kerangka diusulkan oleh Miles and Schumann yang menemukan bukti yang berkaitan dengan fleksibilitas teknologi dan fluktuasi ini. Ini semua kita ambil langsung dari apanya? Dari abstraknya. Kata kunci juga harus sama. Kata kuncinya juga harus sama. Baru pendahuluan juga kita ringkas, nggak apa-apa. Yang penting-penting aja kita ringkas seperti ini. Ini kita ringkas. Pak, mohon maaf, boleh dipotong sebentar nggak? Ya, ya. Kadang kita suka bingung nih Pak, saya sendiri ya, untuk meringkas itu kadang jadi yang mana yang paling penting, apalagi dalam bahasa asing misalnya. Boleh Pak dilihatkan sedikit yang Bapak ambil dari abstraknya, yang diringkas itu yang bagian mananya gitu? Oke, saya coba tunjukin ya. Makasih Pak. Oke, sebentar, dari abstrak itu sebenarnya yang paling asli itu, yang penting pertama tujuan. Ya, tujuannya. Kalau dia itu dari Emerald lebih enak sebenarnya. Sudah jelas dari Emerald itu. Jadi tujuan penelitian atau purpose ya. Kemudian metodenya. Kalau kita kan ini kan kebetulan keuangan nih. Kalau kalian kan nanti metodenya pengambilan sampelnya, termasuk metodenya, kemudian risetnya. Itu saja. Itu saja kok yang paling utama, risetnya dan originalitasnya. Originalitas, karena kalau dia itu biasanya di Emerald, harus ada originalitasnya. Keasliannya bahwa itu belum pernah ada dilakukan oleh orang lain. Itu dia. Melihatnya dari mana Pak originalitasnya? Itu biasanya kalau di Emerald langsung tertulis, Bu. Oh. Ada. Coba kita lihat tadi punya saya itu mengacu ke sana itu. Kebetulan kan mau diterbitkan di sana itu. Di Emerald juga. Area. Nah, ini. Ini contohnya kita lihat. Ini. Kan ada kan? Iya. Oh, di situ dicantumkan ya? Iya. Atau kita coba cari yang Emerald aja langsung, nggak apa kita pusing-pusing ya. Saya coba cari Ibu tentang SDM ya. Iya. Sambil mencari jurnal lah saya ajarkan langsung ini. Oke, Pak. Coba makasih. sekarang kita belajar mencari jurnal. Saya coba dulu, saya hilangkan dulu ini supaya tahu dari awalnya. Jadi, by proses kita buat, Ibu tentang apa rencananya? Saya coba masukkan ke Emerald. Tulis saja di sini Emerald. Oke ya, Emerald. Nah ini, Ibu mau bicara tentang apa, Bu? Pelatihan mungkin ya? Pelatihan itu bahasa Inggrisnya apa? Training. Training. Pak, screen-nya yang keluar baru masih yang lama, Pak. Screen yang Bapak Keluar, Pak. Masih slide lama itu, Pak. Harusnya bisa loh.
Oh, mungkin saya salah apa kali tadi. Oke, ini udah keluar kelihatan? No, ya. Ya, ya udah Pak. Saya ulangi lah ya. Oh, Emerald Insight. Emerald. Ini ya. Jadi dari awal kita mulai sama-sama. Udah ya? Ya. Bisa dipahami ya? Masuk, kita enter di sini. Ini acaranya kita rekam. Oh ya. Jadi harusnya nanti bisa saya kirim melalui apa namanya itu? YouTube Google ya. Drive. Nah, YouTube aja lah. Biar Drive nggak mampu di-subscribe. dia. Nah, saya kasih lah. Saya ambil misalnya ini 50 ya. Saya mau mensort kapan? Saya ambil misalnya di sini ada, saya mau ambil dari tahun kapan? Saya ambil misalnya 2014 sampai 2020 ya. Oke ya? Bisa ya? Kelihatan di sini. Oh, itu ya. Ya. Nah, saya ambil sekali muncul 50 jurnal, satu page. Per page 10. Nah, 50. Nah, kita bikin 20 lah biar moderat dia itu. Jangan terlalu banyak juga. Mabuk nanti kita. Iya, Pak. Nah, tapi di sini saya ulangi dia itu 2014 sampai 2020. Nah, di sini saya bikin kata kuncinya. Jadi kita bikin di sini kata kunci namanya training ya. Ya. Ya, Pak. Training ya. Training. Kita tunggu. Leveraging augment training transfer. Ini kayaknya training dengan apa Ibu? Rencananya. Formal education. Yang lain? Kemarin motivation. Yang terakhir apa Ibu keinginan Ibu yang terakhir? Y-nya. Itu motivasi Pak. Motivation. Lihat ya. Saya coba cari lagi 2014, 2020, 2021, 2020 aja ya kita bikin. 2021 sebenarnya sudah ada. Kita ambil 20. Kita go. Ini organization culture for training transfer, the mediating role of motivation. Ya, jadi peran dari pengaruh budaya organisasi terhadap transfer training dengan peran mediasi dari motivasi. Oke? Itu aja dulu ya. Kita ambil ini. Ya. Ini jurnalnya. Ini jurnal ini publish-nya itu tanggal 17 Agustus 2020. Namanya International Journal of Organization Analysis. Nah, itulah nama jurnalnya ini. Hah? Ya. Bentar ya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, apakah jurnalnya ini berbobot? Kita cari dulu. Ya kan? Apakah ini jurnal yang bagus? Kita cek dulu ya. Saya apa ini? Saya coba kopikan ini. Internasional. Itu dulu pertama. Nah, nanti buka lagi tab yang baru. Namanya Simago. Simago. Ya, bisa ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, kita klik di sini, tuliskan aja jurnalnya itu. Nah, kita bikin di sini, ini. Dia itu berarti jurnal berbobot ini. Inilah namanya yang terindeks Scopus. Pasti itu. Nah, kualitasnya seperti apa kita lihat. Nah, ini kualitas 2 tahun 2019, tapi untuk human resources dia kualitas 3. Nah, kalau kualitas 4 itu warna merah. Ini kualitas 2. Ya. Kalau hijau itu yang terbaik. Tapi nggak masalah.
bagi kita itu nggak terlalu masalah. Nah, sekarang kita lihat di sini judulnya ini. Nah, sekarang mau kita ambil itu jurnal. Secara perlahan kita turun ke bawah, kita ambil doi-nya. Seperti yang dikatakan tadi. Doi-nya, kita copy aja ini linknya ini. Copy link address ya. Nah, sekarang kita masuk ke tab baru. Tab baru namanya, apa namanya ini? Kita kasih namanya Sihab. Sihab, nanti tulis di sini, Sihab removing barriers in the way of science. Klik saja dia, muncul seperti nanti. Tadi doi yang di sini, kita kopikan. Kita kembali, kita masukkan di sini. Nah, baru open saja. Nah, ini jurnalnya. Nih, coba. Purpose-nya ada design or methodology and approach this paper following the positive epistemology to understand the factor associated ini ya kan. Hierarchy regression analysis will perform examine the hypothesis. Nah, ini kan kelihatan findingnya apa, implikasi originalnya. Higher education faculty juga ada. Ya Bu ya. Motivation training transfer ini kita lihat nih. Oke. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang saya simpan dia. Saya kasih aja di sini ada sebuah folder namanya diskusi aja ya. Diskusi S2. Saya bikin di sini. Saya copy. Nah, nih, saya copy. Sekarang ada kita punya file diskusi S2. Sekarang saya akan ke diskusi S2 dulu sebentar. Mana ya diskusi S2 kita tadi? Diskusi S2 ini ya. Nah, saya buka dulu ini. Saya tidak mau mengikuti Bu Dewi ya. Saya menganggap semuanya atau siapapun di ruangan ini, saya mau buka dia dalam Word dulu lah. Saya buka dia dalam Word. Sabar ya. Dia lagi berproses. Nih, ini dia. Dia sudah saya buka dalam bentuk Word. Walaupun agak berantakan ya. Tapi tetap harus dilakukan. Ini nih. Ini abaikan saja ini yang gini-gini. Nggak apa-apa, biar aja. Yang kita ambil itu adalah nanti gambar-gambarnya dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ini juga abaikan saja dulu. Ini abaikan. Yang kita ambil nanti kalimat-kalimatnya saja kok. Sekarang ini saya close. Saya kembali ke internet kita. Saya buka di sini sebuah tab baru online. online.translator.com. Udah ya? Bisa ya? Kita mohon bersabar sebentar, karena ini sangat tergantung sekali dengan akses internet. Nah, saya klik translator, saya bikin di sini agak lebih kecil. Nah, saya bikin di sini. Ini saya angkat ke sini. Saya drag and drop. Ini saya angkat ya. Nih. Nih, dia lagi diproses nih. Barangnya itu 0,1 MB. Saya bikin English to Indonesia. Biar lebih enak kita membacanya nanti.
Nih, saya translate dulu lah. Bisa nggak saya translate itu barang? Kelihatan ya caranya ya? Iya, kelihatan, Pak. Download your translated document. Klik aja. Sorry ya, saya coba pindahkan dulu ini. Ini sudah keluar. Saya pindahkan dulu ke atas. Saya bikin enable dulu dah. Saya save ke yang tadi ya. Diskusi S2. Ini dia. Wih, canggih. Sekarang kita bikin paraprasi aja. Tapi kita apa dulu? Berarti ini kita tanda yang penting-penting, ya kan? Ya kan? Ya. Ya, Pak. Tanda ya. Ini kan udah pelan-pelan kan kita udah Ambil. mulai. Nah, Berarti ini Ya. udah pasti kalimatnya tertata tersusun rapi dalam bahasa Indonesia ya, Pak? enggak, kalau Ibu bikin langsung seperti ini, ya udah pasti, tapi Ibu harus bikin kalimat sendiri. Namanya Iya. parafrase. Kalau enggak, Ibu nanti namanya menyontek. Nah, ya, nggak apa-apa. Ini turunkan juga dulu. Ini kan bisa kita. Jadi setiap tahun ini kan bisa kita ambil. Kan nggak apa-apa. Ini itu masalah mana yang kalian anggap penting. Ya. Itu mana yang kalian anggap penting itu yang menjadi. Nggak ada batasan tuh. Tapi yang pasti gapnya harus Diambil ada. teorinya yang ada hubungannya ya, Pak. Iya. Jadi di sini kita baca. Nah, ini kan gapnya nih. Ya. Pertanyaan dalam sistem pelatihan dapat berkualitas rendah dan relevansi pasar rendah. Meskipun nilai kepercayaan tradisi masyarakat di 2021, maka pemimpin organisasi mengharapkan pentingnya pengembangan keterampilan. Ini kan merupakan gap ini kan. Nah, jadi berdasarkan premis di atas, dapat dikatakan, ini kan bisa kita bikin masuk hal penting juga ini. Jadi ini adalah, oleh karena itu fokus penelitian ini adalah, ini sebenarnya gapnya itu yang ini. Karena adanya, jadi kita lihat sebagai contoh, Depos 2007 telah menyebutkan bahwa kurang dari 20% keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dipelajari hanya ditransfer di tempat kerja. Nah, bagaimana dengan 80%? Ya kan? Ini kan gap. Inilah Itu gapnya ya, Pak? Iya. 80%-nya kemana gitu loh. Dan skenario Nepal tidak jauh berbeda dengan sudut pandang ini karena lembaga bantuan telah melaporkan pelatihan dan pengembangan. Pertanyaan bahwa sistem pelatihan Nepal berkualitas rendah dan relevansi pasar rendah. Ini kan hasil penelitian orang. Ya kan? Ini harus dibaca. Sekarang ambil Raju ini. Raju ya. Benar nggak dia mengatakan seperti itu? Sekarang kita ke Raju. Tapi sebelum kita ke Raju, saya mau kembali lagi yang tadi. Raju ya. Saya bikin di sini Raju. Ini Raju ya. Siapa sih Raju itu? Nanti kita lihat di sini, Your Labor. Mungkin saja ada, ini World Bank, ya kan? Kita cari di internet, ada nggak ini? Gitu loh. Kita cari di internet, mudah-mudahan ada. Kita cari. Ini kan ada ini kan? Ini kan? Cari itu barang. Gitu. Itu kan kebetulan aja di Nepal kan? Tapi kita kembali ke sini lagi lah. Akhirnya nanti kalau kita meringkas jurnal nggak apa-apa, masih ikut ini daftar pustakanya ini seperti tadi di sini. Coba ya, semua masuk kalau di pendahuluan nggak apa-apa itu masuk. Ini kan, saya sorry, bukan yang itu. Ini kan masuk ini, nggak apa-apa. Sorry ini biner, nggak apa-apa kalau dia apa masih bisa itu. Namanya lah Anda meringkas dulu.
Jadi mana yang Anda anggap penting, itulah yang diambil di sini. Nah, jangan semua diambil. Misalnya, penelitian pada entitas yang berbeda seperti budaya organisasi, pertukaran pemimpin anggota. Ini nanti Anda pelajari dengan baik. Seperti itu meringkas jurnal. Jadi misalnya, ini tadinya 1 halaman, 2 halaman, Anda bikinlah paling 1 halaman. Saya mau buang yang mana terserah. Itu hak Anda kok itu. Hak Anda. Nah, jadi itu hak itu. Jadi misalnya di sini setiap anggaran ini saya ambil yang ini dah. Pelatihan sebagai contoh. Ini kebetulan banyak banget ini yang harus dibuang ini apanya. Tabel-tabelnya. Nah, ini. Saya ambil aja. Yang tidak Anda ambil adalah satu persatu ya kita lihat ya. Penelitian telah berfokus pada antesitas yang berbeda seperti budaya organisasi, pertukaran pemimpin anggota, dukungan sosial, iklim transfer organisasi. Untuk mengetahui alasan transfer pelatihan yang buruk. Di antara berbagai prediktor, budaya organisasi merupakan salah satu prediktor penting transfer pelatihan. Nah, ini. Ini dia rekomendasinya. Kegagalan pelatihan menjadi indikasi nilai keyakinan. Nah, ini nggak usah Anda bikin ini. Dalam ini, nggak usah. Nah, tapi penelitian sebelumnya bisa. Kalau di posisi saya, misalnya ini saya buang ini biasanya. Kalau saya mengapa ini, saya buang ini. Saya drop yang paling bawah ini. Saya drop ini biasanya. Saya buang, nggak saya ikutkan. Kalau saya mereview ya. Tapi yang paling inti di saya adalah bagaimana menemukan gap-nya. Nah, sekarang, ini kan literatur review. Literatur review ini nggak usah ditulis. Nggak usah ini, drop aja. Langsung saja, apa itu budaya organisasi? Nah, ini langsung aja budaya organisasi. Nah, ini masuk. Nah, instrumen yang berbeda dengan bahasa Anda bikin. Ini dalam penelitian ini digunakan 5 dimensi budaya organisasi. Nah, ini penting karena ini merupakan indikator. Nah, sekarang dia ambil dari Carmeli, ya kan? Ya kan? Ya. Carmeli. Cari Carmeli di mana? Kita kembali ke yang tadi, Carmeli. Ya. Mana Carmeli? Bukan Camelia ya, Carmeli. Carmeli. Nah, kita cari Carmeli. Banyak dia pakai Carmeli di sini. Nah, ini barangnya. Ini ya. Oke. Nah, ini kita ambil jurnalnya. Yang mana itu barang? Jurnalnya ini. Oke ya. Kita kembali lagi ke, kita buka dulu apa? Ke Word biasa. Ini nanti untuk memperkaya kita. Nah, ini. Ini kita lihat. Kita copy nih. Masuk ketika ke Sihab. Ini dia, Carmeli kan? Halo? Ya, Pak. Nah, ini Carmeli itu. Ya. Inilah dia Carmeli. Berarti Anda menggunakan inilah indikatornya. Ya kan? Ini dia. Berarti ini udah bisa Anda pakai ini untuk bikin tesis. Ini udah bisa Anda pakai. Nggak apa-apa. Anda pakai itu juga. Tapi nanti tidak hanya si Carmeli yang Anda gunakan. Tapi termasuk juga si yang tadi. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Si Gautam dan Basnet. Nah,
Carmeli di sini sudah ada. Kita simpan Carmeli. Gitu caranya. Oke. Jadi nanti kita kembali lagi ke meringkas tadi ke sini. Kita bikin ini. Dengan J et al. Bisa kita cari lah kan. Sekarang Anda mau melihat, mau mengutip misalnya. Yang bisa Anda yang Anda kutip itu, yang bisa Anda kutip apa sih gitu loh? Yang saya bisa kutip itu dari sebuah jurnal itu apa? Terutama yang bisa Anda kutip itu harus yang ada di landasan teori dan kesimpulan. Itu yang utama. Jadi misalnya yang bisa Anda kutip itu adalah ini bisa Anda kutip, tapi harus memasukkan Carmeli nanti. Tapi kalau karya dia yang bisa Anda kutip di sini, saya coba carikan satu contoh. Nah ini terkait dengan pendidikan kebetulan ya. Ini juga nggak bisa. Ini kalimat orang lain. Nah ini nih. Ini bisa Anda kutip. Ini. Ini Anda kutip bisa nih. Ini Anda kutip. Nah, masukkan ke sini. Masukkan. Nanti Anda pakai Mendeley lah, ya kan? Pakai Mendeley. Ini Anda kutip misalnya, Anda kan misalnya yang apanya itu, yang menulisnya itu adalah ini misalnya ini. Anggap saja ini benar ya. Ini langsung aja Anda kutip. Si Cheng misalnya mengatakan, Cheng aja. Kita lihat di sini. Sabar ya, karena agak lama dia. Wah, hilang tadi. Di mana itu? Kayaknya yang Word-nya juga udah hilang. Kita tunggu sebentar ya. Bos, saya belum apa lagi tadi? Belum simpan ini. Mohon bersabar. Nah, ini tadi kita katakan ada gap ya. Jadi yang ditanya gap itu yang mana? Kita bikin di sini. Nah. Berdasarkan premis. Ini bisa kita ambil semua nih. Sebagai contoh ya. Nah, ini informasi-informasi. Ada sejumlah literatur yang menunjukkan hubungan antara budaya organisasi dan transfer pelatihan. Namun ada sedikit literatur terlepas dari pentingnya meneliti peran mediasi motivasi untuk mentransfer ada hubungan antara dimensi budaya dan transfer pelatihan. Ini penting-penting semua nih. Nah, kalau Anda merasa penting, sektor pendidikan yang tinggi dipilih karena sektor pendidikan telah menghadapi banyak tantangan dalam menanamkan keterampilan. Ini juga bisa Anda masukkan sebagai bagian dari ringkasan. Kemudian yang tadi, kok jadi seperti ini ya? Ini tadi dikatakan ada 5 dimensi. Anda tadi harus bisa cara mencarinya. Nah, seterusnya, Anda misalnya mau mengambil sebuah kalimat ingin Anda kutip. Itu tadi ya. Kalau bagaimana cara mengutipnya, kita ambil sembarangan aja satu.
Kepercayaan adalah pusat dari transfer pelatihan. Meskipun penting, namun penelitian langka telah dilakukan tentang kepercayaan dan transfer pelatihan. Ini bisa Anda ambil misalnya sebagai kutipan. Sebentar, ada yang lebih pas sekali. Sebentar. Ini misalnya kita ambil ya. Ini saya copy ini. Saya copy. Saya buka file yang baru. Saya tulis di sini. Saya bikin itu sebagai sebuah kutipan. Anggap saja ini adalah jurnal yang tadi. Saya kutip aja dia di sini. Kita coba lihat apa yang terjadi. Ini. Jadi langsung muncul dia. Kalau toh nanti mau kita gunakan dia sebagai daftar pustaka, udah langsung keluar nanti di sini daftar pustakanya. Ya, langsung. Ya, langsung keluar nanti daftar pustakanya berdasarkan jurnal yang kita punya. Itu namanya pakai Mendeley. Tapi ini nggak bisa Anda ambil langsung. Nah, ini harus Anda rubah dengan kalimat yang sama tujuannya. Kita bikin begini misalnya, pekerjaan yang bervariasi dan pengarahan diri sendiri mendorong fakultas mempelajari cara mentransfer hal-hal yang pernah dipelajari. Ini kan sama artinya itu kan? Jadi kalau Anda lihat tadi, saya coba kembalikan lagi ke sini. Saya coba lihat bandingkan dua kalimat ini. Ini kan kalau di bahasa Inggris kan udah berbeda itu keduanya. Kalau kita bahasa Inggris kan. Kita translate misalnya ini ya, kita translate. Udah berbeda dengan nanti kalau kita translate dengan di bawah itu. Dari Indonesia ke English. Nah ini. Varied word, desert direction. Ini kan to learn about transfer things that they learn. Kita bandingkan dengan di sini. Kalau sama berarti kita plagiat. Kalau nggak sama berarti kita itu tidak plagiat. Ya kan? Beda kan? Halo? Beda nggak? Beda, Pak. Nah, Beda. berarti udah. Tapi artinya kan sama kan? Iya, tapi di bahasa Inggrisnya beda. Bahasa Inggrisnya beda tapi artinya sama, gitu loh. Itu namanya parafrase dalam pengutipan. Jadi tidak boleh kita itu mengutip itu plok. Nah, ini sudah terlalu jauh sebenarnya, tapi intinya tadi kita mau bagaimana membuat ringkasannya ini. Jadi nanti yang muncul di sini adalah pertama adalah langsung bikin aja template-nya satu. Template dari jurnal. Dari critical review. Jadi ini template Anda kemana-mana, tinggal ganti logo aja ini. Ya kan? Logo. Nah, langsung tulis di sini. Contoh ya. Contoh misalnya. Berarti ini kan sudah kita bisa buang kan? Ya. Ganti dengan ini. Saya ganti aja dengan ini. Misalnya. Ini nanti bisa kita lebih apakan lah. Kita rapikan lah.
jadi 12. Ini kita buatlah seperti ini kan. Ini misalnya. Ada seterusnya, homepage-nya di mana nanti tadi ambil. Kalau ini udah gampang. Ini buang. Ambil yang dari sini semua, karena nggak mungkin ini kita nggak pakai. Ini saya close dulu ya. Ini ya jurnalnya. Pakai aja di sini semua. Saya kopikan aja dulu ke sini. Baru saya menyusun kalimat. Kan ini meringkas ya. Bikin aja begini nanti. Penelitian ini bertujuan. Udah. Studi ini mengikuti langsung aja untuk ini hasil penelitian. Ini di sini. Nah, sekarang kita coba standarkan aja dengan 12. Saya bikin misalnya Times New Roman. Nah, sekarang ada nggak yang perlu kita buang dari sini? Kita itu dia udah nggak sebuah cacat. Nah, ini nggak usah juga nggak apa-apa karena nanti ada di bawah. Nah, ini ringkas. Nah, sekarang kita kata kunci. Kalau Anda pengen misalnya lebih apa lagi, ini kan hak Anda ini untuk meringkasnya. Ini mana yang Anda nggak, yang tidak penting. Bisa Anda buang misalnya. Ini juga bisa kita buang ini sebenarnya. Ini kita buang. Kan makin lama makin teringkas dia kan. Makin lama dia makin teringkas. Yang penting kita udah terjemahkan dulu dia. Nah, baru kita bikin kata kuncinya. Kata kunci yang mana? Kata kunci. Udah, kata kunci jangan diapa-apain. Baru di sini. Kita ringkas aja ini. Ini. Ini kita bikin di sini. Ini saya buang dulu ya. Ini misalnya ya. Kita ambil aja. Tergantung kita. Ini
Kita coba ambil yang penting-penting aja dulu. Baru nanti kita tuntun kalimatnya itu. Ini kita ambil. Nah, kita coba apa dulu lah. Yang penting kita letakkan dulu dia, nanti kita atur. Coba lagi ya. Nah, ini masalahnya. Ini masalah. Inilah masalahnya di sini. Ini. Tapi jangan semua kita tulis, jangan. Jangan. Nah, ini. Nah, sampai sini aja. Ini. Ini gap bisa nih. Ini gap. Terus apa ya? Gapnya di sini. Nah, kontribusinya apa? Jadi penelitian ini memahami transfer pelatihan dari karena itu penelitian ini cenderung ini jadi adanya berarti di sini mencoba memahami. Jadi jangan langsung di sini bahwa pada penelitian ini ditemukan adanya permasalahan terkait dengan pemahaman atau jangan terkait tentang pemahaman transfer ini. Nah, udah. Ini buang. Udah nggak penting ini. Nah, kontribusinya apa? Kita lihat di sini kontribusi dari latar belakang tadi. Atau di bawah. Kita lihat dulu ke bawah. Ada nggak di situ contribution? Jadi memang harus dibaca semua pelan-pelan. Ini kan implikasi praktis. Inilah kontribusi. Itu kan berupa implikasi kan sebenarnya kan. Masukkan ke sini.
Saya coba apakan ya, nanti bisa dirapikan lah misalnya ya. Nah, ini. Desain kontribusi itu di bawah ya, kerangka penelitian. Nah, kalau ini jangan seperti ini bikin kerangkanya, bukan ini kerangkanya nih. Kerangka teoritisnya bukan yang ini, tapi yang di bawah. Saya coba tunjukin. Inilah kerangka teorinya. Ini. Ini. Jadi caranya mengambil ini bagaimana? Saya coba. Nah, sebentar ya. Di sniping aja boleh. Windows aksesoris. Nah, ya, sebentar ya. Tunjukin dulu. Kita ambil ini. Mana tadi ya? Windows aksesoris. Nih. Saya ambil aja ini. Udah. Masukkan ke sini. Wis. Ini dia ya. Nanti kan bisa terapi KPI mobil kuantitatif. Udah benar. Data dari mana? Kita lihat data. Data itu di sini ada. Nah. Udah ada tempat-tempat datanya itu. Di metodologi itu biasanya ini. Unit analisis adalah tingkat individu pada pendidikan tinggi. Penelitian ini deskriptif, ya kan? Ini aja kopikan ke sini. Ini. Terus. Nah ini. Kan banyak nih bisa kita apakan. Kita ambil dari sini. Apalagi. Ini kayaknya harus dihapus semua. Magister. Di universitas ini. Ini nggak apa-apa. Ambil semua, nggak apa-apa ini. Nanti kan bisa diringkas kalimatnya. Nah, dan seterusnya ya. Kita masukkan di sini. Masuk. Ini nanti diringkas saja. Jadi di sini ada 6 prediktor. Langsung aja. Nah, sekarang kita ambil teori-teorinya. Teori-teori yang terkait dibeli ini adalah teori tentang apa? SDM ya. Ada bukan dari bagian dari manajemen sumber daya manusia. Teorinya manajemen sumber daya manusia. Aplikasi adalah pada bidang manajemen SDM adalah bidang apa? Budaya organisasi ya kan? Kemudian transfer training ya. Teori motivasi training. Ini grand teorinya ekonomi apa? Bukan ekonomi manajemen sumber daya manusia. Nanti jelaskan lagi. Penjelasan terkait. Ini konsep fleksibilitas. Kalau di sini bukan konsep fleksibilitas lagi, tapi udah langsung ke sini kita. Ke sini. Pertama kita harus bicara dulu tentang budaya organisasi. Jelaskan di sini budaya organisasi,
Jelaskanlah sedikit-sedikit budaya organisasi, ya kan? Budaya organisasi. Yang kedua tentang apa lagi? Tentang tentang ini budaya, jelaskanlah itu tentang ini aja diringkas. Masukin di sini nanti. Dan seterusnya. Ini kan bisa semua nih. Tapi diringkas ya, yang utama-utama aja diambil. Namanya lah meringkas jurnal. Jadi tujuannya adalah supaya Anda bisa membaca jurnal itu, teori apa yang dipakai, gitu loh. Nah, ini semua harus main transfer komunikasi dan pelatihan. Jangan semua diambil. Ini dia saja misalnya yang penting-penting. Namanya lah meringkas. Ini. Seterusnya, inovasi. Nanti diapakan, diperbaiki kalimatnya. Karena kadang-kadang terjemahan itu juga tidak apa ya, tidak maksimal. Ini. Itu cara meringkas jurnal, mereview. Apalagi, jadi ini semua harus masuk, Pak, Bapak dan Ibu. Ini masuk semua ini, tapi jangan apa, setiap variabel itu harus terwakili yang akan dia bahas. Makanya lebih bagus harus ditanda-tandai dulu begini. Nah, ini ya. Ini juga nggak apa-apa, karena ada peran mediasi kan. Nah, berarti ini saya buang nih semua. Nih, lihat nih teori-teori banyak nih. Nih. Kebetulan ini finance ya. Nah, data dan variabel nggak apa-apa. Ini kadang-kadang sama dengan di atas. Data. Nah, sekarang di sini yang ada itu adalah data dan variabel. Data tadi sudah kita ketahui dari mana, variabelnya sekarang. Nah, variabel penelitian itu ada variabel penelitian ada di situ nanti. Variabel penelitian. Nanti dicarilah datanya. Ada misalnya dari mana sumbernya datanya. Nah, variabelnya kita cari sekarang. Variabel berarti di sini kita bermain variabel. Terus di bawah itu. Saya kan baru selesai teori ya, di bawah. Variabel kontrol. Ayo. Karena semua dikasih tahu di sini. Ini ada. Kemudian variabel apa lagi? Nah, data kan ini 300 kuesioner ya kan, coba lihat ini. Terdapat 6 prediktor data ini ya. Ini 6 prediktor, coba nih. Berarti ini kita bikin dalam penelitian ini terdapat 6 prediktor atau variabel bebas. Yang mana aja itu? Yaitu kita harus tahu yang mana saja. Cara mendapatkannya dari mana? Dari sini ketemu. Ini job challenge, communication, innovation, trust, social cohesion. Itu udah 5. Ini training transfer.
Tapi biasanya di sini diapakannya itu di kasih taunya itu nanti. Coba kita cari, mungkin ada kali. Ini. Ini kan? Coba lihat ini. Budaya organisasi diambil sebagai prediktor karena, ya kan? Ada 6 prediktor, tapi budaya organisasi yang paling utama, budaya organisasi. Karena bagian dari budaya organisasi itu yang menjadi prediktor, sama variabel kontrol. Yaitu apa saja? Yaitu komunikasi, kepercayaan, apalagi tadi ya? Harusnya sih tantangan, komunikasi, tantangan kerja, komunikasi, inovasi, tantangan kerja, komunikasi, inovasi, kepercayaan dan kohesi sosial, kepercayaan dan kohesi sosial. Ditambah variabel kontrol, yaitu jenis kelamin. Karena variabel kontrol itu juga merupakan variabel bebas tapi tidak berpengaruh. Nah, ini dia ya. Jadi dijelaskannya di situ. Sekarang karakteristik responden udah ini harus masuk, ya. Nah, ini. Kemudian multikolonialitas, sekedar saja karakteristik responden diambil di sini sampai di sini misalnya pada tabel 1, ya kan? Ini responden, kita bikin aja di sini. Gak apa-apa karakteristik responden. Ini saya anggap sudah habis ya. Nah, metode analisisnya dengan apa? Dengan analisis regresi bertahap. Ini tadi kan hierarkikal. Nanti kan dijelaskannya di situ seperti apa dia. Baru nanti hasil penelitian. Pertama, jadi asal jadi aja dulu, asal jadi baru nanti dirapikan apa yang kurang ditambah. Nah, hasil penelitian nanti kita buang. Yang lama ini coba. Nah, ini karakteristik responden. Kemudian mungkin di sini ada yang penting. Nah, ini responden nggak apa-apa, reliability. Nah, studi variabel. Mungkin di sini. Nanti bahasa Indonesia kan lah ya. Baru masukkan. Ini misalnya sampai di sini. Tapi tabel satunya jangan itu ambil dari sini. Ini kita gunting lagi. Sorry. Ini. Nah, udah selesai. Apalagi yang dari sini kita ambil. Efek mediasi dan seterusnya. Sampai semua selesai ini. Tabelnya itu wajib masuk semua ya. Wajib. Nggak perlu banyak kata-kata. Baru di diskusi ini ringkas. Semuanya diringkas.
Nah, ini nggak usah, yang seperti ini nggak usah. Nah, paling nanti ini semua harus masuk. Ini harus masuk semua nih. Ya, masukkan ini daftar pustaka. Masukkan. Udah, sekarang Anda mengkritik jurnal ini merupakan karya ini, merupakan bagian dari teori ini, kriterianya adalah tentang ini, hubungan ini, ditinjau dari sisi sudah ringkas jelas. Udah gitu-gitu aja. Diawali dengan ini. Udah. Konsisten, kesimpulan yang baik-baik lah. Jurnal referensi ada berapa buah. Kalau Anda lihat misalnya Anda ingin sesuatu, sebaiknya juga diterapkan kepada lulusan sekolah menengah. Bisa seperti ini. Sepintas tanpa menjelaskan analisis-analisis. Ini namun secara khusus tidak menggunakan penelitian, tidak menguraikan secara jelas metode analisis yang digunakan. Mungkin kalau kalian itu memahami metode analisis bisa Anda kritik begini. Tapi kalau tidak memahami agak susah. Jadi mana yang bisa Anda pahami? Misalnya kalau boleh dikembangkanlah di sektor lain gitu loh. Atau dikembangkan, disarankan dikembangkan misalnya di sektor jasa kalau tadinya di pabrik. Hal gitu perlu kita lakukan. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira tahap bagaimana mereview jurnal. Ini kok nggak kelihatan nih apanya ya? Pesertanya. Oh ini pindah ke bawah. Sip lah. Ini saya mau saya harus keluar dulu ya kalau ingin melihat Anda semua. Kita buka sesi diskusi, itu maksudku. Stop share dulu. Nah, jadi seperti itu tahap-tahapnya, nggak sulit kok mengapakan itu, mereview sebuah jurnal itu. Karena kita mengkopas apa yang sudah ada kita masukkan ke kita. Gitu loh. Mungkin ada pertanyaan? Ditanya aja dah. Saya lebih enak ditanya. Perlu latihan, Pak. Satu jurnal itu 2 malam lah. Kalau tidak serius. Kalau perlu buat Bapak 2 malam, Pak. Kita 2 minggu, Pak. Enggak apa-apa, namanya lah Ada, Bu. 2 minggu aja belum tentu benar, Bu. Iya. Enggak, kalau mereview itu udah pasti benar. Udah pasti karena kopas-kopas kan. Iya. Nah, kopas-kopas kok itu. Baru kita merangkum lah, baru yang pasti yang critical review-nya itu yang di bawah itu. Jurnal ini sudah berbicara tentang ini. Jurnal ini. Jadi buat aja jurnal ini karya si Anissa. Judulnya tentang ini, dilakukan di sini. Ya kan? Baru pura-pura apalah. Menurut Anda apa yang ingin Anda katakan? Namun kenapa hanya di restoran? Kenapa hanya di hotel? Kenapa hanya di pabrik? Sebaiknya diberikan di tempat lain. Seperti tadi kalau saya melihat, kenapa hanya di pendidikan tinggi? Sarankan aja, sebaiknya dilakukan juga penelitian yang sama di pendidikan menengah, khususnya sekolah-sekolah kejuruan. Ya kan? Jadi bagaimana kalau implikasinya itu kepada anak-anak yang lulusan kejuruan? Seperti itu contohnya. Jadi nggak apa kok, nggak. Ikuti aja yang saya kasih itu, pasti bisa. Iya. Pak Kebetulan Boni, itu kemarin. Pak Boni. Ya, kenapa? Itu template yang diberikan Pak Boni itu terima kasih sudah saya baca. Kemudian ini Pak, apakah kan tergantung daripada konteks penelitian tersebut ya Pak? Itu kan ya, template betul. Pak Boni kan harus baku isinya seperti itu kan Pak? Gimana Pak? Template-nya ya Pak? Ya, itu template-nya seperti itu. Ya, tapi ya kan tergantung konteks jurnalnya ada ya yang dong. Ya penelitian kuantitatif, kualitatif, kemudian ada yang juga berupa ini Pak, apa itu tulisan ataupun apa ya? Tidak semuanya merangkum ada seperti template-nya Pak Boni. Gini, kalau Anda diminta dosen membuat tugas,
Contohnya lah mengenai pemasaran ya. Iya. Kan diminta meringkas jurnal tentang pemasaran misalnya. Iya. Jadi gini aja, Bapak itu maunya nanti tesisnya itu tentang apa? Coba. Ya, terutama judul dulu ya Pak ya. Enggak, topiknya aja dulu. Bapak maunya Ya, tentang apa? topiknya. Iya. Coba, ke depan Bapak maunya tesisnya tentang apa? Oke, sekarang saya tanya Donna. Donna itu maunya tentang kepuasan kerja, bukan begitu Donna? Ya, Pak. Oke, sekarang kita lihat ke caranya saja biar saya buat. Berarti Donna itu harus selalu berbicara tentang kepuasan kerja, jangan lagi yang lain. Kalau di SDM, ya. Jadi kalau Pak Sili misalnya memberi tugas atau siapapun tentang SDM, berarti harus fokus tentang kepuasan kerja. Ambil aja di berbagai sumber jurnal, bisa di sini. Saya cari misalnya di tempat lain. Online, Wiley online ya, Wiley online library. Nah, saya cari misalnya di sini. Ini. Berarti si Marta itu hanya bicara tentang job satisfaction. Nah, kita cari aja job satisfaction, artikel tentang job satisfaction. Ini chapter nih ya, personal. Tapi dia ingin menggabungkannya dengan motivation. Karena kalau boleh ada kata kuncinya 2. Nah, ini. Oke. Ini tahun 92. Tapi kan si Donna itu ingin tahun 2014. Langsung jadi berbicara tentang itu aja terus. Nah, yang ini kan enak nih. Banyak bisa kita ambil dari sini. Job satisfaction, job security, emotive standpoint, job insecurity effect, citizen jangan sampai citizen behavior ya. Ini di Indonesia susah ini. Ini aja dulu. Ini ya. Ini. Atau misalnya link antara keterlibatan kerja dengan job satisfaction. Ini misalnya. Cari aja sebanyak-banyaknya. Lagi iseng-iseng aja di rumah. Lagi iseng-iseng aja di rumah misalnya. Keterlibatan kerja. Saya klik in dulu ya. Scandinavian Journal of Psychology. Karena HRD itu memang terlibat tentang itu. Banyak terlibat dengan psikologi. Ini jurnalnya itu. Ini. Ya tinggal meringkas yang ini aja nanti. Budonanya. Jangan ke yang lain-lain lagi. Jadi selalu kalau boleh job satisfaction. Itu aja. Ini public service motivation, emotional labor strategies. Ambil lagi di sini. Mana yang suka lah. Nih. Oke, ini kan bisa nih kita pakai. Kalau boleh, ini contohnya. Ini kan bisa replikasi nih. Ini bisa direplikasi nih. Ini pakai SEM. Nggak apa-apa. Kalau tesisnya nanti tidak harus pakai ini kan. Kepuasan ekstrinsik, intrinsik. Kemarin skripsinya dia kan seperti ini. Ada kepuasan intrinsik, ekstrinsik. Ya nggak Bu Dona? Ya, Pak. Nah, jadi banyak nanti yang bisa kalian lihat di sini. Kalau mau lebih banyak motivation, work motivation lah kali ya. Work motivation, job satisfaction, organization culture. Kultur in hotel. Ini kita mulai tahun 2013 misalnya.
Ini ada organisasi komitmen, ini juga bisa. Tahun 2014 jurnalnya. Tinggal cari aja nih. Ini. Jadi Bapak fokuskan kemana? Gue mau tentang ini aja terusnya gitu aja. Jangan kemana-mana lagi, Pak. Ini gender. Ini angketnya juga sudah ada ini nih. Nih. Itu baru 2 tempat deh ya. Ada lagi sumber yang lain misalnya. Yang ketiga Taylor and Francis. Taylor and Francis online. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa cari di sini juga sumber-sumber jurnal. Tidak push di satu tempat yang lain gitu loh. Nah, jadi nanti motivation, work, motivation, organizational commitment, job satisfaction. Nih. Ini bisa kita lihat di sini, leadership juga ada, kepemimpinan ya kan? Ini kalau siapa kemarin si Bu Dona itu, seingat saya itu transformational leadership, national leadership, compensation, ya, kompensasi Pak, compensation. Kemudian motivation ada? enggak ada Pak. Komitmen kali ya? Job satisfaction ya? Ya, job satisfaction betul Pak. Nah, ini kan banyak nih. Di mana? In restoran, in hotel misalnya. Nih. Ini kan bisa nih, style and justice. Ini kan bisa diambil satu, ya. Ini satu aja. Ini satu jurnal misalnya. Tahun berapa nih? Tahun 2019. Tinggal klik aja. Nih jurnalnya. Ini udah enak kan? Kepuasan hidup, kepuasan kerja, keinginan pindah ya, turnover intention terhadap ini. Ini, coba ini kalau Bu apanya tahun pas kali ini punya Ibu kan? Ideal influence, pengaruh ideal, inspirational, intellectual stimulation, individual consideration. Ada kan Ibu kemarin kan? Iya, budaya organisasi Pak. Iya. Ini aja. Jadi kalau apa tinggal di copy masukkan gitu. Tidak semua ini harus Anda ambil. Ini misalnya diambil yang lain, tambahkan lagi desainnya, misalnya composition section, organization, culture ya kan? Udah. Ini dia ini. Transformational, customer. Enggak harus sama judulnya, yang penting ini komitmen, organisasi komitmen. Ada nggak tadi di sini organisasi culture yang ada ya? Ini. Banyak sekali nanti nih di berbagai jurnal. Ini. Nah, kalau misalnya berbicara tentang customer loyalty bisa. Jadi customer loyalty. Customer ya, customer
perceive value, misalnya customer satisfaction, customer loyalty. Misalnya ya, ini baik nih, Chinese restaurant, tinggal main aja tahun 2008. Usahakan jangan sampai yang tua-tua ya, 30% harus ada yang terkini. Nih, tinggal bikin aja kita. Nih, ini jurnalnya nih. Ya kan? Nih. Jadi tergantung Bapak dan Ibu semua sekarang nih. Customer loyalty. Ini yang tiga-tiga ini aja bisa diambil sebagai tesis ini nanti. Nggak apa-apa. Yang tiga-tiga ini. Perceived value customer satisfaction terhadap customer loyalty. Oke, bisa ya. Jadi satu lagi, sebentar. Itu baru yang apa? Ini bisa juga sumbernya itu nanti dari Sage Publication. Sage Publication. Nih. Jadi misalnya mau bicara tentang transformational leadership, job satisfaction. Ini kan ada ini. Nih. Leadership trust, change commitment. Ini tinggal ini aja. Tinggal mengambil jurnalnya. Mengenai tahun kan tinggal kita pilih tahun berapa kita mau inginkan, nanti kita tunjukin tahunnya ya. Ini dia open, kita ambil misalnya 2015 sampai 2021. Nih. Kita ambil yang ini ya misalnya ya. Ini. Nih, kita lihat nih. Ya kan, sudah. Bisa kita ambil. Nah, ini ideal, inspiration, motivation, intellectual stimulation, individual consideration. Ini juga bisa. Ada yang dikutip. Ini. Cara apanya? Tinggal, kalau meringkas kan tinggal mengambil gambar-gambar ini. Mana yang paling cocok dengan kita, yang paling kita sukai, itu aja kita ambil gitu loh. Itu dari Sage. Satu lagi yang paling banyak ini sebenarnya ada namanya Science Direct. Namanya Science Direct ya. .com. Ini kita mau bikin juga. Misalnya kita environment ya, environment. Customer satisfaction. Ini. Tapi kita mau tahun berapa ke tahun berapa dulu. Tetap harus begitu kita pilih. Kita mau misalnya mulai tahun 2013. Ya, kita ambil. Tinggal kita 2021, 2020, 19, 18 misalnya ya. 17, 16. Yang cocok antara kita misalnya environment, customer satisfaction, loyalty. That's better ini. Ini misalnya lah. Balik hari ini kan nih? Mau bilang balik hari ini kan?
Jadi tergantung kita nanti. Biasanya kalau di sini sudah langsung apa dia itu? Nah, misalnya ya corporate social responsibility. Ambil aja nih. Tapi ini kan apa? Finance banget ya, financial performance ya. Nggak cocok untuk kalian. Customer service bank service ya kan. Ini tahun 2021. Ambil saja. Nih, ini. Nah, ini dia jurnalnya. Nah, nanti kan bisa tergantung kalian nanti kalian maunya seperti apa. Itu yang bisa menjadi sumber-sumber untuk jurnalnya. Sangat banyak itu yang diberikan itu bisa dimanfaatkan nanti. Mungkin itu. Masih ada pertanyaan? Pak, tadi kalau ini Pak, tadi Bapak kan menuliskan untuk yang gap-nya itu apakah hanya diambil salah satu saja atau memang di setiap jurnal itu gap-nya hanya ada satu atau ada beberapa yang menunjukkan gap itu sendiri? Makasih. Jadi sekarang Bu Purnami pengennya apa Bu sekarang? Judulnya Ibu? Bagaimana Pak? Bu Purnami, Ibu itu X-nya apa? Saya belum ini Pak, hanya saja saya ingin sejauh mana sih tentang disiplin kerja lalu semangat kerja dari karyawan yang levelnya adalah SMK, lulusan SMK. Oke, jadi Ibu mungkin apa kali mau melihat kinerja kali ya? Iya Pak. Jadi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja, ya kan? Ya, itulah ibaratnya kan? Iya. Implikasinya. Sekarang Ibu lihat dulu apa-apa saja yang jadi tulis di situ nanti antecedent atau determinan job performance, itu kata kuncinya. Determinan job performance, itu aja dulu. Ibu buat determinan job performance atau antecedent job performance. Jadi ibu download aja dulu tentang jurnal-jurnal seperti itu, antecedent job performance. Apa saja mempengaruhinya itu? Sikap kerja. Jadi ujung-ujungnya di situ. Jadi Ibu mungkin employee attitude udah bisa, ya kan? Nah, jadi misalnya nanti disiplin ya? Work disiplin. Sangat jarang itu disiplin, betul seperti disiplin? Atau di kali ya? Enggak ada ya? Pakai E kali. Jarang sekali itu disiplin itu dipakai di apa? Jangan disiplin, Bu. Enggak begitu menarik kayaknya. Motivation kali ya. And kompetensi. Nah, paling seperti jadi sebenarnya gini aja Bu, kalau Ibu mau membuat penelitian, cari dulu nilainya apa, itu aja Ibu. Saya mau nilainya itu apa, jadi employees job performance misalnya, tapi cari dari yang terbaru, jadi Ibu cari dari yang terbaru.
Misalnya Ibu cari tahun 2016 sampai 2021 ya. Ibu cari. Kayaknya ini masalah ini. Oke. Jadi yang perlu ambil satu tentang work performance. Oke. Nah ini Ibu cari dulu ini. Wah, ini masih yang lama ini kayaknya. Salah apa saya tadi? 2021. Ini tahun 2016 ya. Apply filter aja. Saya mau tentang job performance ya. Cari. Ini kayaknya menarik ini. Ini Bu, contohnya inilah. Ini, mungkin Ibu berbicara tentang job satisfaction lebih enak. Ini ya, tahun 2017. Ini Ibu buka dulu. Setelah Ibu buka di sini, Ibu simpan. Ya, setelah Ibu simpan dia, Ibu buka. Sekarang langkah Ibu selanjutnya adalah ke sini. Ini. Ini aja ambil satu-satu. Ini. Ini, Ibu klik ini. Ini doinya. Ibu kumpulkan satu-satu terkait tentang itu. Nah, misalnya ini. Lama-lama nanti akan terkumpul sebanyak-banyaknya dari berbagai jurnal. Jadi nggak perlu apa. Jadi tinggal dibuka aja daftar pustakanya ini. Makanya harus ada doinya. Nih. Tapi jangan yang baru, yang ini Andres Integrated Public Service and Self-Determination, ya kan? Ini kan bisa Ibu buka ini. Yang nama jurnal pasti ada luarannya lah. Ya kan? Kembali lagi ke sini. Ini. Ini semua bisa Anda pakai ini. Itu kira-kira lah, ringkasnya aja dulu. Nah, jadi kuncinya di situ nanti. Cari dulu sebuah jurnal terkini, Ibu maunya itu tentang apa? Ada job satisfaction, ada work performance. Ibu apa aja dulu nanti. Kayaknya disiplin kayaknya nggak ada di situ, tapi attitude bisa. Baru ada tentang competence. Itu kalau SDM ya. Kalau di apa misalnya destination loyalty atau misalnya customer satisfaction atau misalnya di marketing itu yang lain di restoran misalnya service quality, banyak hal nanti. Jadi tergantung kalian, saya maunya tentang ini gitu aja dulu, baru nanti ujungnya dulu lah, atau variabel Y-nya, variabel Z-nya. Dapat itu nanti seperti siapa si Dona, seperti saya lihat dia itu udah cocok kali dengan job satisfaction. Tinggal dia memperkaya aja. Nah, sebenarnya kalau Anda bisa misalnya satu dengan job satisfaction aja 5 orang dengan berbagai jenis X-nya udah enak. Tinggal nanti ada yang extrinsic satisfaction, ada yang intrinsik, ada job satisfaction saja kan banyak indikatornya kan? Tidak sama gitu loh. Atau misalnya tentang kompetensi. Misalnya Pak Raja tentang kompetensi. Itu. Jadi banyak hal nanti yang bisa diambil. Kalau marketing misalnya ada siapa yang mau ke customer loyalty. Bisa nanti customer loyalty, bisa customer value. Customer value aja bisa hedonic, utilitarian, banyak seperti itu nanti.
ada trust dan sebagainya. Jadi yang ditentukan adalah saya mau meneliti tentang variabelnya itu aja, variabel Z-nya aja dulu. Anissa kan tentang SDM tuh, itu aja kembangkan. Kalau Teguh, marketing ya Teguh ya. Teguh itu marketing, di situ ada utilitarian sama apa. Kalau utilitarian ada, itu kan utilitarian itu kan tentang rasionalitas, hedonis itu emosional misalnya. Nah, Triana mau tidak mau SDM. Nah, Nurma marketing cocok tuh. Bisa price perception, tergantung kaliannya itu. Kalau hari ini kita korek semua kan nggak cukup waktu ya. Kapan-kapan kan bisa kita bisa diskusi lagi, tergantung kalian lah. Kalau memang masih butuh arahan, bisa nanti biar saya atur waktu. Jadi Boni, kasih, maaf, Pak Boni. saya mau tanya Pak. Iya. Siapa tuh mau tanya? Nisa Pak. Ya, Pak, kalau sudah, Pak. untuk pengembangan karir itu juga bisa masuk ke dalam SDM kan ya Pak? Iya, jadi career development, tulis saja di situ kata kunci career development. Di sini ada Oke, baik, Pak. dari Dona itu ada outsourcing as a mode organization learning. Ini sepertinya ini bukan ini sepertinya literatur ya. Jadi ini tinggal terjemahkan aja dulu Don, diterjemahkan. Udah oke nih, nggak sulit kok mau ngapakan ini. Tapi tolong gambar-gambar itu jangan diobok-obok ya. Tetap harus berganti. Ini sepertinya kalau kulihat ini kualitatif. Literatur review. Sepertinya iya. Jadi metodologi as mentioned above, seperti disebutkan di atas, the target of the analysis involve empirical material based on multiple case study methodology seeking to investigate IT outsourcing learning. Jadi di sini adalah dia itu melibatkan materi-materi empirikal berdasarkan dari metodologi studi kasusnya nih untuk menginvestigasi. Jadi outsourcing IT ya Bu ya. Efeknya dalam setting-setting berbeda, relation to the both private and public sector. Sebenarnya kuncinya ini adalah, kuncinya menurut saya, Ibu terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia seperti tadi. Itu, biar paham. Saya tahu Anda itu bagus bahasa Inggrisnya. Waktu sidang kemarin aja Anda bahasa Inggris. Itu saya rasa bisa Anda lakukan ini, nggak sulit kok ini. Coba terjemahkan dulu dari PDF ke Word, nanti video ini langsung saya kirim kok setelah dikompilasi, langsung saya kirim. Ya, nggak sulit kok ini. Di satu malam selesainya ini kau taruh. Kau kan apa? Kau orangnya kulihat militan. Walaupun udah dimarah-marahin nggak mau sakit hati. Tapi dia dapat skripsi, dapat A itu kemarin, canggih banget. Walaupun sudah saya marah-marahi, kebetulan saya pembimbingnya. Oke, Bu Dewi ada Bu Dewi? Bu Dewi Saragi. Ayo Bu Dewi, sesama alma mater. Jangan malu-maluin, kita sama-sama anak USU. Ya Pak. Ibu ngambil SDM atau marketing? SDM. SDM Pak. Tentang apa Bu? Belum pasti Pak, masih mencari juga sama kayak. Kalau di itu kulihat di SDM itu banyak berbicara job satisfaction, organizational commitment. Coba dulu. Jadi kalau organizational commitment itu kan itu sangat terkait dengan intention turnover. Jadi keinginan pindah. Jadi kalau organizational commitment itu saya komit di organisasi. Coba ibu apakan job satisfaction, organizational commitment, motivation, ya. Baru keterlibatan kerja, working engagement-nya. Baru seperti yang dikatakan, career development itu menarik tuh di sana. Career development. Ya, Pak. Coba aja dulu cari-cari, sebutkan aja. Ya. Jadi Bu Elvi misalnya, Bu Elvi mau ke marketing kan? Bu Elvi fokus saja, saya ingin customer loyalty. Udah cari aja tentang customer loyalty. Iya, Pak. Baru pilih-pilih satu-satu. Oh, iya. Jadi saya coba
Sebentar ya. Saya coba tunjukin dulu sebentar ini. Mungkin bisa sebagai masukan. Sebentar ya. Jadi evolusi, biar saya tunjukkan evolusi ya. Ini adalah skripsi dari mahasiswa saya, bimbingan saya, yang mana dia itu baru sebentar, ini kelihatan ya? Oke, halo kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, jadi ini rumit banget nih penelitian ini. Pengaruh kepercayaan, nilai pelanggan, dan persepsi harga terhadap kepuasan dan loyalitas. Ini sangat rumit ini. Kalau mau penelitian yang apa? Sebenarnya anak S1 udah terlalu berat banget itu. Ini S2 harus bisa ini minimal. Kepuasan pelanggan, peran kepuasan pelanggan terhadap pengaruh kepercayaan, nilai dan sebagainya ini ya kan? Nah, tapi karena saking beratnya, saya ganti ini menjadi seperti ini. Ini. Saya ganti dia jadi seperti ini. Jauh lebih sederhana. Inilah gapnya ya. Reset gap. Ini semua reset gapnya. Ini ya. Hasil berbeda ini pengisian gap. Ini pengisian gap. Hasilnya seperti apa? Jauh lebih sederhana. Ini hanya gini aja bedanya. Jadi penelitian tadi nggak berlaku lagi, nggak dipakai. Yang berlaku itu ini. Total satupun kalimatnya nggak ada yang bisa dipakai di situ. Kita ini. Nah, ini contohnya ya. Itu baru contohnya itu. Itu contoh sebuah evolusi sebuah jurnal lah. Coret-coret aja dulu begini. Nggak apa-apa. Ada coret-coret. Ini. Coret aja dulu. Ini job satisfaction. Ini misalnya organizational commitment. Ini terap ini terap ini, terap ini. Udah. Ini motivation. 3 aja dulu cari. Tambahkan 1 lagi 4. Nggak perlu banyak-banyak. Jadi punya kalian yang lama-lama itu seperti punyanya si Yanisa itu, yang lama itu rumit banget itu, terlalu rumit. Untuk anak S2 juga udah rumit. Yang paling utama itu kamu harus melihat gapnya itu. Seperti tadi kan, antara customer loyalty dengan customer kepuasan pelanggan dengan loyalty itu tidak signifikan. Kalau mau nanti misalnya, yang perlu kalian cari itu adalah customer value dengan customer loyalty, itu banyak sekali tidak signifikan dan signifikan. Itu banyak sekali bisa diisi itu. Ya, customer value dengan customer loyalty, itu banyak sekali tidak signifikan.
Jadi itu menghasilkan banyak gap, itu banyak sekali bisa dikelola di sana. Kalau untuk marketing ya, itu. Kalau untuk SDM yang saya lihat itu motivasi dengan kepuasan itu banyak yang tidak signifikan, banyak yang signifikan. Jadi banyak diisi oleh gap. Jadi yang Anda lihat di situ aja. Ada nggak yang positif, ada negatif, ada yang tidak signifikan. Itu aja. Kalau sudah dapat itu udah enak. Jadi kalau kalian misalnya belajar tentang manajemen SDM, Pak, bisa nggak ya saya fokus ke tesis, rencana tesis saya, itu aja variabelnya. Jadi jangan yang lain-lain, cari sendiri aja jurnalnya. Oke, masih ada yang lain? Kalau mau pertemuan lagi, di apa aja, kan sekarang enaknya zamannya, tinggal apa aja, webinar. Ya kan, tinggal webinar. Yang penting kalian selesai lah tahun ini. Ya, saling berdua kita supaya sama-sama. Saya juga setiap hari belajar kok. Mungkin masih ada pertanyaan? Bu Neni? Cukup, Pak. Ada gunanya hari ini pencerahannya? Sangat, Pak, sangat berguna. Banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Bapak, terima kasih Saya banget. tidak tahu, jadi terima kasih. Saya sangat terpukau untuk sore hari ini, Pak, jujur aja. Jadi nanti coba saja dulu nanti identifikasi, Pak, saya mau tentang ini. Setelah itu dibuat seperti itu, baru, Pak, kita webinar lagi yuk. Nah, gitu. Pak. Yuk. 1 jam setengah aja. Iya, Pak, betul, Pak. Yang penting tamat lah. Baik, Pak. Terima kasih untuk Terima motivasinya buat kami. Dan arahannya hari ini sangat-sangat bermanfaat. Iya, saya rasa. Tapi jadi bisa mengerti gitu loh, Pak. Udah mulai ngerti lah ya? Iya. Karena waktu Sudah, Pak. contoh yang Bapak, waktu kami semester 1 ke semester 2 itu membuka contoh tadi yang punya Bapak, seperti yang Wira bilang, saya pernah membuka itu untuk saya pribadi, ini gimana ini caranya. Jadi masih, tapi dengan penjelasan sore ini, saya sangat jadi paham lah. Ya, udah paham lah. Harus belajar lagi. Jadi kalau Pak Sel tanyakan kalian, karena beliau mengajarkan mata kuliah metodologi, kalian sudah lebih siap nanti. Beliau kita minta karena beliau itu skopusnya udah 3. Saya mudah-mudahan tahun ini muncul 1 atau 2. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan sore hari ini ya. Senang bertemu dengan Anda. Baik, Ya. terima kasih sekali, Pak. Lalu Sejauh ini ngikutin dulu, Pak. bisa Pak ya, diterima ya. Ya, nanti mungkin perlu diskusi-diskusi lagi selanjutnya, Pak. Ya, sebenarnya saya udah pengen sekali datang ke hotel Bapak. Cuma karena COVID ini belum bisa-bisa, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Anytime. Anytime, Pak. Pengen ke sana dulu tapi tunggu ada dulu lah dari pemerintah ya. Boleh, Kita Pak. diskusi. Boleh. Oke. Siap. Baik, saya rasa cukup dulu untuk sore hari ini. Selamat sore bagi Bapak dan Ibu semuanya. Pak Raja semangat walaupun peserta paling tua, Pak. Muda. Semangat, Pak. Paling muda, Pak. Ya paling muda, Pak. Semangatnya paling muda. Ya, oke lah, oke. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Ngomong-ngomong, Bu Dewi, Ya, Pak. dulu di sastra Inggris angkatan berapa? Tahun 90, Pak, angkatan. Stambuk 90, Pak. Berarti kita satu angkatan dong. Saya yang D3 pariwisata, Pak Usul. 90. Iya, Stambuk 90. Perhotelan. UPW, Pak. Kenal sama si Barto. Stambuk berapa, Pak? 88. Mungkin lupa ingat, Pak, kalau nggak satu Stambuk. Kalau si Teti Silalahi? Oh, kenal, Pak. Iya. Kenal? Iya. Yang kecil-kecil? Iya. Itu satu kampung saya tuh. Tetangga. Iya. Tetangga di kampung itu, di Pematang Siantar. Belakang rumah saya. Kecil-kecil itu, iya. Iya, Pak. Kapan lah kita ngobrol-ngobrol.
Hah? Iya, Pak. Oh, enggak, Tangga apa mantan? bukan, teman istri juga. Hati-hati loh, Pak. Reuni-reuni ya, Bukan Pak Bu ya. Neni. Enggak, teman Ibu juga. Ibu kan kedokteran gigi dari USU juga 90. Nah, Oh, istri saya. Kenal juga. Oke lah, baik, kita ketemu kapan-kapan lagi ya. Iya, ya, Pak. Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, saling atur ya. Makasih ya. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima Ya, ya. kasih Pak. Teman-teman, Selamat sore. selamat sore Yuk. semua. Izin live, Pak Boni. Ya, saya rasa saya live-kan aja semua ya. Ya, Baik. terima kasih, Pak. Ya.